Saya akan mengajak kita membaca dari 1 Korintus yang tadi kita sempat baca, tapi saya akan mengajak kita baca beberapa ayat yang berbeda yang akan saya bahas untuk khotbah pada hari ini. Kita membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membaca dari ayat 12 sampai 20. Nanti saya akan lanjut dengan ayat 30 sampai 32 dan ayat 58. Sangat menarik karena Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, dikatakan surat 1 Korintus ini, dan banyak yang Paulus bahas mengenai pergumulan jemaat di Korintus. Tetapi di akhir dari surat itu dia tutup dengan satu penulisan yang sangat panjang mengenai kebangkitan Kristus. Dan yang pasti saya tidak akan mengkhotbahkan semua 58 ayat ini. Baik, kita akan baca dari ayat 12 sampai 20 secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu ayat yang ganjil. 1 Korintus pasal 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saya akan bacakan ayat 30 sampai 32. Ayat 30 sampai 32, demikian firman Tuhan. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saya loncat dengan ayat terakhir, dari ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami boleh berkumpul sebagai umat-Mu bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan kami juga mengingat, merayakan kembali akan satu peristiwa sejarah yang terpenting dalam sejarah dunia, yang merombak segala sesuatu yang Tuhan nyatakan sebagai realita kehidupan manusia di bawah muka bumi ini. Kami berdoa biar ya Tuhan, tak kalah gereja-gereja Tuhan dengan setia memberitakan firman-Mu, merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Berikanlah kami anugerah-Mu, berikanlah kami sukacita, berikanlah kami pengharapan, berikanlah kami kekuatan, dan berikanlah kami kemampuan melihat akan makna di dalam Kristus. Pimpinlah kami pada pagi hari ini, tak kalah kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, kekurangan, ketidakmampuan dia, untuk boleh menjadi alat bagi Tuhan memberitakan apa yang Tuhan ingin nyatakan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema khotbah saya mengangkat bagian ini, dan saya kaitkan dengan satu aspek yang sangat penting mengenai makna hidup. Kenapa? Karena tidak kebetulan atau tidak tanpa tujuan, Paulus menutup
tulisan dia yang begitu panjang mengenai kebangkitan Kristus dengan ayat yang ke-58 gitu ya. Dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Istilah tidak sia-sia itu sangat berkaitan dengan istilah tidak ada makna. Kenapa semua itu dianggap sia-sia? Karena tidak ada maknanya. Tidak ada gunanya. Dan kalau kita membaca beberapa bagian dari Alkitab, khususnya misalnya yang terkenal di kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 dimulai dengan pasal 1 ayat 2 dan 3. Kita baca supaya kita bisa melihat koneksinya gitu. Pengkhotbah pasal 1. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2 dan 3. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari ini? Atau terjemahan bisa mengatakan, untuk apa manusia itu hidup di bawah muka bumi dan bersusah payah, berjerih lelah, mengerjakan setiap apa yang dikerjakan di dalam hidup di bawah kolong langit ini? Karena segala sesuatu itu sia-sia. Nah, kalau kita baca sampai di sini, kita akan salah menafsirkan kitab Pengkhotbah. Tapi kitab Pengkhotbah mau mengatakan kenapa di dalam refleksinya mengenai hidup di bawah muka bumi ini, segala sesuatu itu sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada maknanya. Karena nanti dia akan mengatakan apapun yang manusia capai, apapun yang manusia bisa nikmati, apapun reputasi yang bisa manusia bangun, kekayaan yang bisa manusia dapatkan, kuasa yang bisa manusia miliki di dalam hidup semasa di bawah kolong langit bumi ini, sia-sia. Kenapa? Karena akhirnya harus berhadapan dengan kematian. Akhirnya semua pencapaian, semua kenikmatan, semua yang diperjuangkan dalam hidup harus berhenti karena manusia harus berhadapan dengan kematian. Ada yang mengatakan, Pak, enggak loh. Buktinya kita sampai sekarang juga bisa merenungkan atau menghargai akan kehebatan manusia yang ada dalam sejarah manusia ini. Misalnya Kaisar pertama Raja China yang begitu berkuasa, atau Socrates, atau siapapun. Pengkhotbah akan mengatakan, ya benar, engkau akan mengumpulkan reputasimu dan akan diingat. Tapi akan diingat berapa lama? Siapa yang akan datang lagi misalnya ke kuburanmu yang akan menikmati keberadaanmu? Enggak ada. Semua yang engkau capai dalam hidupmu, tak kala engkau berhadapan dengan kematian, akan membuat engkau semakin gelisah. Kenapa? Karena engkau harus melepaskan itu. Karena engkau dan saya tidak bisa membawa itu masuk ke dalam kematian, dan apalagi seakan kematian itu menghentikan semua pencapaian manusia. Pengkhotbah mau mengatakan, engkau mau sehebat apapun di dunia ini, engkau mau sekaya apapun di dunia ini, engkau mau semiskin apapun di dunia ini, semuanya sama. Kenapa? Karena semuanya harus berhadapan dengan kematian. Maka kalau kita baca kitab Pengkhotbah dan juga apa yang ditulis Paulus, dia mengatakan kalau Kristus tidak bangkit, kalau tidak ada kebangkitan, harusnya ya kita nggak usah pusing. Kita nikmati aja hidup ini. Mari kita makan, kita minum, kita pesta, dan kita melakukan segala sesuatu yang bisa menyenangkan jiwa kita. Toh akhirnya kita akan mati. Ada seorang jemaat pernah tanya kepada saya, waktu itu dia masih mungkin hampir 30, usia 30, dan dia mewarisi perusahaan papanya mempercayakan kepada dia sebagai pimpinan perusahaan. Dan dia bertanya kepada saya, ini orang yang baru menjadi Kristen, baru selesai katekisasi, baru dibaptis, segala macam. Dan dia bertanya kepada saya, ada temannya berkata seperti ini, Pak, bukankah lebih baik bahwa kematian itu adalah akhir segala-galanya? Bukankah kalau manusia mati ya sudah selesai, daripada ada yang namanya hidup setelah kematian? Karena kalau ada hidup setelah kematian, maka kita akan harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini kepada ya Tuhan yang memberi hidup. Kita masih harus mengalami mungkin penyiksaan atau penderitaan karena kita berdosa dan kita melakukan kejahatan dan harus dihukum. Bukankah lebih baik kematian itu adalah akhir dari hidup manusia, akhir dari keberadaan manusia? Saya mengatakan, it sounds good gitu ya. Kedengarannya sangat indah. Kedengarannya sangat baik. Tapi coba kita pikirkan,
Coba kita renungkan, seandainya benar kematian itu adalah akhir dari segala sesuatu. Kematian itu adalah akhir dari keberadaan. Dan setelah itu manusia sudah nggak ada lagi. Gitu ya. Bisa nggak kita hidup dengan cara pandang seperti itu? Bisakah dunia ini ditata di dalam kehidupan manusia dengan mindset seperti itu? Saya tanyakan, kalau kematian itu adalah akhir segala-galanya, kalau gitu, waktu engkau kena kanker stadium 4, ngapain di kemo? Ngapain menghabiskan uang dan mengalami kesakitan untuk mempertahankan hidup? Bukankah eutanasia itu lebih manusiawi? Bahwa engkau diizinkan untuk mati dan mempertahankan dignitasmu sebagai seorang manusia. Kenapa harus susah-susah? Habiskan uang, ke dokter, bahkan ke luar negeri, mengalami penderitaan, belum tentu sembuh lagi gitu ya. Tapi kenapa manusia melakukan itu? Karena manusia mau hidup. Karena manusia tahu kematian itu nggak boleh menjadi akhir segala-galanya. Hidup itu lebih dinikmati daripada kematian. Aspek kedua saya bilang, kalau itu hanya satu contoh. Contoh kedua, kalau misalnya kamu mengalami penderitaan, kesusahan, penganiayaan, di penjara dan sebagainya, untuk apa kamu bertahan hidup? Untuk apa engkau berjuang? Anak-anak dalam sekolah, stres, harus belajar matematika, fisika, mungkin apapun juga harus menghadapi ujian. Ngapain? Ngapain menyusahkan dirimu? Bukankah lebih baik seperti pengkhotbah, mari kita makan, pesta, minum, mungkin mabuk-mabuk, mungkin berdansa dan sebagainya. Nggak usah pikirin ujian. Ngapain ujian? Toh besok juga mati. Ngapain dapat S3, S4, dan es krim gitu? Besok juga akan mati. Saya pikir apalagi kalau orang yang punya natur yang jahat, dia akan menjadi orang yang semakin jahat, karena dia bisa melakukan kejahatannya dan dia tidak harus mempertanggungjawabkan itu. Orang yang hedonis akan semakin menikmati hidup di dunia ini dengan hedonismenya dia. Orang yang egois akan semakin egois dan tidak peduli dengan manusia yang lain. Itu realitanya kalau kematian adalah akhir segala sesuatu. Dan dia kaget mendengar jawaban saya gitu ya. Dan dia bilang, kalau begitu benar, kita tidak bisa hidup dengan worldview seperti itu. Tapi realitanya, bahwa kematian itu adalah realita kehidupan manusia. Realita manusia harus menghadapi satu yang dikatakan musuh manusia, di mana manusia harus berhadapi dengan kematian dan manusia tidak berkuasa menolaknya. Jadi apa signifikansi kebangkitan Kristus? Paulus mengatakan, signifikansi kebangkitan Kristus adalah segala-galanya. Signifikansi kebangkitan Kristus adalah segala-galanya yang membuat kita masih tetap hidup, yang membuat kita masih menginginkan hidup, yang membuat kita masih mau hidup meskipun kita akan menghadapi kematian. Maka dalam bagian ini saya sharingkan beberapa poin. Yang pertama, apa sih yang dipertaruhkan tak kala jikalau Kristus itu tidak bangkit? Dan dari ayat yang kita baca tadi ya, Paulus mengatakan semuanya, segala-galanya yang akan dipertaruhkan jika Kristus tidak bangkit. Dia mengatakan beberapa poin. Dia mengatakan berita Injil itu akan menjadi berita yang sia-sia. Iman Kristen itu menjadi iman yang sia-sia. Berita Injil bukan cuma sia-sia. Berita Injil itu mitos. Berita Injil itu justru sesuatu dusta. Dia mengatakan kami dan semua orang Kristen yang memberitakan Injil, yang memberitakan Kristus bangkit dan apalagi mati bagi dosa-dosa kita, itu semuanya kebohongan. Itu semuanya adalah dusta. Kita lihat bagaimana kebangkitan Kristus itu adalah fondasi berdirinya atau hancurnya kekristenan. Ada seorang hamba Tuhan yang meninggal, Tim Keller, dia pernah diinterview di dalam satu sesi di kampus. Dia mengatakan, orang mengatakan, bagaimana engkau tahu iman Kristen itu iman yang benar? Bagaimana engkau tahu Kristus itu adalah yang benar? Dia mengatakan segala sesuatu mengenai Kristus, mengenai kekristenan itu cuma satu poin. Apakah Kristus benar-benar bangkit atau tidak? Kalau Kristus benar-benar bangkit, maka segala sesuatu akan dinilai, akan dievaluasi, akan ditafsirkan melalui peristiwa yang real, yaitu Kristus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, ya sudah, nggak usah pusingin.
nggak usah ke gereja, dan kita tidak mungkin ada di Emery Pontianak. Ya. Paulus mengatakan sia-sia imanmu, engkau masih hidup dalam dosa, engkau masih hidup dan dalam menghadapi kematian. Bahkan dikatakan satu ayat ini, di ayat 19, orang Kristen adalah orang yang paling malang. Kenapa ya orang Kristen adalah orang paling malang? Mungkin Paulus mengatakan di antara semua orang Kristen yang malang itu, saya yang paling malang. Kenapa? Karena saya menghadapi binatang buas di Efesus. Setiap hari saya memikul kematian kemanapun saya pergi. Mengapa saya harus menghadapi begitu banyak penderitaan, kesusahan, cambukan? Jikalau Kristus tidak bangkit, semuanya ini untuk apa? Untuk menjadi pahlawan yang diingat ke sejarah? Enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya dan semuanya itu akan sia-sia. Maka di antara semua orang Kristen, saya yang paling malang, dia bilang. Karena saya di antara para rasul bekerja paling keras. Saya yang melayani paling keras. Paulus berani mengatakan itu. Saya katakan di zaman kita sekarang, daripada menghabiskan waktu 1,5 jam sampai 2 jam duduk sini dengerin satu orang ngoceh gini, mendingan go west gitu ya. Mendingan olahraga lagi pagi, mendingan jalan-jalan sama keluarga. Nggak perlu kesini, nggak ada gunanya. Itu Paulus katakan. Tapi justru karena Kristus bangkit, itu mengubah segala sesuatu. Saya pikir dalam pemikiran konteks pengkhotbah tadi, kalau Kristus tidak bangkit, ya itu dia katakan, nikmatilah hidup ini, nggak usah pusingin. Jadilah orang yang paling hedonis dalam dunia ini, makan dan minum, berpesta dan nikmati apa yang engkau bisa nikmati. Kalau dalam konteks Injil Lukas kan Tuhan Yesus pernah mengatakan satu perumpamaan, orang kaya yang bodoh. Orang kaya bodoh itu dia luar biasa, bisnisnya sangat sukses, panennya berlimpah, sampai dia bingung gimana menampung semua panen ini, dan akhirnya dia mengatakan saya akan merobohkan semua tempat penyimpanan, gudang-gudang, dan saya akan bangun lebih besar, dan saya akan tampung semua hasil panen itu, dan saya berkata kepada jiwaku, hai jiwamu, tenanglah, beristirahatlah, engkau di dalam kelimpahan, mari makan dan minum, dan bersenang-senang. Ingat ya, kalimat-kalimat seperti ini di dalam konteks perumpamaan Tuhan Yesus itu menunjukkan satu sikap kehidupan yang begitu bodoh, sikap kehidupan yang tidak pernah ada sense hidup itu ada di hadapan Tuhan, sikap hidup yang begitu berasa bahwa dia akan selalu menikmati kenyamanan, kedamaian, dan itu dikatakan Tuhan Yesus itu orang bodoh. Tapi kenapa itu bodoh? Kenapa itu tidak boleh? Paulus mengatakan karena Kristus bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, silakan lakukan itu. Silakan hidup dengan perspektif bahwa dunia ini yang ada ya seperti ini. Nggak perlu mikirkan apa yang ada di masa depan lagi. Apalagi memikirkan hidup setelah kematian, nggak ada. Tapi tak kala Kristus bangkit, dia mengubah segalanya. Karena Kristus bangkit, maka dia memberikan makna, dia mendefinisikan makna hidup dalam dunia ini seperti apa. Maka Kristus memberikan satu makna yang baru. Kebangkitan Kristus bahkan memaksa Paulus, memaksa murid-murid para rasul, memaksa orang-orang Yahudi yang akhirnya mengikuti dia, harus menafsirkan ulang seluruh realita apa yang Tuhan pernah nyatakan kepada mereka, yang mereka pelajari dari perjanjian lama gitu ya. Coba bayangkan Paulus ya. Waktu Paulus berhadapan dengan Kristus yang bangkit dan menyatakan diri kepada dia. Berapa banyak pikiran dia, teologi dia, worldview dia dijungkir-balikan oleh kebangkitan Kristus. Dia harus memikirkan ulang, siapa itu Allah yang disembah oleh Israel? Siapa itu Allah yang namanya Esa itu, yang namanya satu itu? Siapa Yahweh? Kenapa mendadak muncul satu pribadi yang jelas dalam sejarah dimatikan di atas kayu salib, dianggap sebagai penjahat, dianggap sebagai pendusta, dianggap sebagai orang yang blasphemy, orang yang menghina Allah dengan mengatakan dia adalah anak Allah. Siapa pribadi itu? Bagaimana keberadaan Kristus dimasukkan di dalam narasi seluruh perjanjian lama? Apakah Allah itu jadi dua ya?
Ada Allah yang menyatakan diri di perjanjian lama, terus sekarang ada Kristus. Dan Kristus itu jelas-jelas bukan manusia biasa. Karena dia sekarang menyatakan diri kepadaku dan mengatakan dia Yesus yang sedang dianiaya oleh Paulus. Yang dimana pengikut-pengikutnya menganiaya dia. Bayangkan Paulus harus membangun kembali konsep teologi dia, pemikiran dia mengenai banyak hal yang sudah dia pelajari. Ingat kan, Paulus itu orang pintar. Paulus itu belajar di bawah Gamaliel. Paulus itu dikatakan jihadnya orang Yahudi. Bahkan di salah satu kalimat dia mengatakan dia adalah the Pharisee of Pharisee. Orang Farisi yang lebih Farisi. Orang Farisi itu sudah radikal. Berarti Paulus itu jauh lebih radikal daripada orang Farisi biasa. Maka dalam bagian ini dia dipaksa untuk merenungkan kembali mengenai siapa Kristus. Siapa Allah? Apa relasi Allah dengan Israel? Bagaimana dengan Israel yang sekarang? Bagaimana dengan yang namanya umat Allah itu siapa? Jika umat Allah itu termasuk mereka yang mengikuti Kristus, kalau begitu posisi Israel itu apa? Apa yang akan terjadi kepada Israel? Maka di Roma pasal 11, pasal 10, 11, Paulus menggumulkan itu kan. Apakah Allah sudah membuang umatnya yang namanya Israel? Karena sekarang realitanya ada Kristus. Ada pengikut Yesus Kristus namanya, orang Kristen. Dan itu juga dimasukkan di dalam umat Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana kebangkitan Kristus memaksa Paulus untuk membangun teologi kembali. Dan Paulus menyimpulkan, saya mengutip dari apa yang ditulis di Roma, siapa Kristus? Paulus menyimpulkan di Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4. Dan dia menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Di awal suratnya sampai di akhir suratnya, dia memunculkan konsep yang sama. Saya akan bacakan Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya di antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengatakan kebangkitan Kristus itu menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa. Waktu kita mendengarkan istilah Yesus Kristus adalah anak Allah yang berkuasa, apa yang kita pikirkan? Kita pikirkan, oh Paulus sekarang mengerti yang namanya doktrin Tritunggal. Bahwa dia mengerti sekarang ada namanya Allah Bapa dan anak ini disebut anak Allah yang berkuasa. Kalau itu yang kita mengerti, kita salah mengerti Paulus. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, di pusat ibu kota kerajaan yang paling berkuasa di dunia saat itu, kerajaan Romawi. Di dalam dunia kerajaan orang Romawi, di dalam worldview-nya Romawi, konsep anak Allah itu siapa? Anak Allah itu adalah kaisar. Anak Allah itu dianggap kaisar itu dianggap anak Allah karena dia dianggap datang dari Allah dan dia memegang kekuasaan atas seluruh dunia. Di dalam kekaisaran Cina kita tahu istilah Tianzi, yaitu anak surga. Sama, konsepnya sama. Kenapa raja itu menganggap mereka itu anak Allah? Karena mereka mau memegang kekuasaan tertinggi. Dan kekuasaan tertinggi, ya siapa? Ya dewa, Allah. Tapi di bumi ini siapa wakilnya? Di bumi ini wakilnya adalah anak Allah, anak dewa, anak surga. Maka di dalam konsep kerajaan Romawi, worldview-nya orang Romawi, kaisar itu adalah the sons of God, dan mereka memberitakan Injil kerajaan Romawi. Apa itu Injil kerajaan Romawi? Yaitu melalui kekaisaran Romawi, maka kekaisaran Romawi akan menghadirkan yang namanya Pax Romana, kedamaian Romawi. Bahwa mereka menjanjikan bahwa semua dunia yang di bawah kekuasaan kerajaan Romawi akan menikmati kedamaian, akan menikmati kemakmuran. Tapi kedamaian dan kemakmuran itu dinikmati melalui apa? Melalui politik, melalui militer, melalui kekuasaan. Maka Paulus di dalam mengatakan melalui kebangkitannya, Kristus dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa, itu sedang melawan konsep Pax Romawi,
Pax Romana sedang melawan konsep kaisar itu anak raja, anak Allah. Maka Kristus mengatakan, no, bukan kaisar, bukan Agustinus, bukan Marcus Aurelius, maupun raja kaisar-kaisar Romawi ada anak Allah. Tapi anak Allah adalah Yesus Kristus. Dan dia menghadirkan kedamaiannya, dia menghadirkan kemakmurannya, bukan melalui kekuasaan politik, bukan melalui kekuasaan militer, bukan dengan penjajahan, bukan dengan peperangan, tapi justru dengan kematiannya di atas kayu salib. Maka makna Kristus sebagai anak Allah yang sedang mengcounter apa yang dikerjakan oleh kerajaan Romawi punya makna apa? Punya makna menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus sedang mengerjakan satu gerakan yang baru. Satu hal yang baru yang tidak sama dengan apa yang dijanjikan oleh kerajaan Romawi. Yang berbeda dengan yang namanya Pax Romana tersebut. Apa gerakan baru itu? Apa yang baru yang dihadirkan melalui kebangkitan Kristus? Dan di ayat-ayat yang kita baca, saya simpulkan, Paulus mengatakan, apa yang Allah kerjakan melalui kebangkitan Kristus itu adalah ciptaan baru. The new creation. The new creation melalui kebangkitan Kristus, Allah menegakkan kerajaannya dengan menghancurkan kematian dan iblis, dengan membebaskan seluruh ciptaan Tuhan dari kuasa dan perbudakan dosa. Dan Tuhan sedang mengerjakan satu misi. Satu misi di mana dia sedang mentransformasi, merestorasi, memperbaharui ciptaannya. Kemarin di PA Pemuda kita membahas ini, dan saya tidak tahu kok pas gitu ya. Ini bukan direncanakan, tapi di dalam providensi Allah kita tahu ini pas gitu. Kita membahas apa? Yaitu apa yang sedang Allah kerjakan dari menciptakan manusia jatuh ke dalam dosa dan Allah menebus. Karya penebusan Kristus itu bukan cuma urusan saya diselamatkan, saya dipersatukan dengan Kristus, saya mendapatkan hidup yang kekal, bukan. Allah punya misi yang lebih limpah. Misi Allah berkaitan dengan seluruh ciptaan dia. Dia memulai dari peristiwa, memulai dengan penciptaan, dan dia akan mengakhirinya dengan merestorasi ciptaan yang sudah dikuasai oleh dosa. Maka kebangkitan Kristus itu apa? Kebangkitan Kristus itu adalah buah pertama. Tadi kita baca di ayat 20-23. Dikatakan kebangkitan Kristus adalah buah sulung. Bagi Bapak Ibu yang pernah ikut di dalam pekerjaan pertanian. Ada yang perkebunan, pertanian. Yang namanya buah sulung itu apa? Buah sulung itu kalau misalnya kita ambil dan kita makan dan itu sangat bisa dinikmati, itu mendatangkan sukacita, mendatangkan pengharapan. Kenapa? Berarti buah-buah berikutnya diharapkan sama seperti buah sulung tersebut. Buah sulung itu menjadi satu tanda bahwa akan ada buah-buah berikutnya yang sama seperti yang buah sulung ini. Kebangkitan Kristus, kenapa disebut buah sulung? Karena dia ada kebangkitan satu-satunya yang berbeda dengan kebangkitan sebelumnya. Kebangkitan sebelumnya, ya misalnya Elia membangkitkan orang, orang itu akan mati lagi. Yesus Kristus membangkitkan Lazarus, Lazarus akan mati lagi. Tapi Kristus adalah kebangkitan yang sulung. Dan di dalam kebangkitan yang sulung itu dia menyatakan ada sesuatu yang baru. Ada ciptaan yang baru yang Paulus katakan. Ada restorasi yang baru yang Tuhan kerjakan melalui kebangkitan Kristus. Tapi yang baru ini bukan sepenuhnya baru, berbeda dengan yang sebelumnya. Maksudnya apa? Kristus bangkit dengan tubuh kebangkitan kan ya. Dia bangkit, waktu kita mengatakan bangkit, kita harus jelas definisinya dulu. Bangkit itu apa? Orang mati, dan yang mati itu bangkit lagi kan ya, hidup lagi. Waktu dia hidup lagi, dia hidup punya karakteristik fisik yang sama dengan waktu dia mati. Baru kita katakan bangkit gitu. Kalau misalnya dia mati, terus tubuhnya ada di kuburan, di peti mati, terus ada yang mengatakan, oh dia bangkit. Mana dia bangkit? Itu rohnya naik gentayangan, terbang kemana-mana. Itu bukan bangkit, itu gesper. Roh yang gentayangan itu bukan bangkit. Jadi definisi bangkit itu mesti jelas.
Definisi bangkit itu berarti waktu dia mati, dia mati dengan tubuh, dia bangkit juga dengan tubuh. Dan Kristus bangkit dan dia memiliki tubuh. Tubuh yang dikatakan tubuh, kenapa dikatakan tubuh? Ya karena kelihatannya tubuh. Dia bisa makan, dia punya darah dan daging, tapi tubuh ini juga berbeda dengan tubuh yang lama. Tubuh yang baru ini berbedanya di mana? Mendadak dia bisa muncul di ruangan tanpa harus ketok pintu. Petrus, tolong buka pintu supaya saya masuk. Dia tidak mengatakan itu. Dia bisa mendadak muncul seperti roh yang muncul. Nggak akan terjadi di sini gitu ya. Tapi dia bisa muncul dan dia bertubuh sampai dia berkata kepada saya lupa. Thomas, gitu. Thomas, ayo mana jarimu? Tusuk di sini. Ya, Thomas nggak berani. Kalau Thomas iseng, bener loh, ada dagingnya. Bener loh bisa disentuh. Tapi Thomas nggak mungkin sampai situ. Dia lihat aja dia sudah tahu. Maka di dalam kebangkitan Kristus ada sesuatu yang baru yang Tuhan hadirkan, nyatakan, yang kita sebut the new creation, ciptaan baru. Dan Kristus adalah model yang pertama. Kristus adalah buah sulung tersebut. Dan itu memberikan pengharapan kepada kita. Kenapa? Karena kita yang menghadapi kematian akan mendapatkan kebangkitan sama seperti Kristus mendapatkan kebangkitan. Apa yang dimiliki oleh Kristus di dalam kebangkitannya akan dimiliki oleh kita. Seorang ahli perjanjian baru mengatakan kebangkitan Kristus itu tidak menghadirkan agama yang baru. Tidak menghadirkan satu etika yang baru. Tidak menghadirkan satu konsep worldview yang baru. Tidak menghadirkan satu gaya kerohanian yang baru. Tidak. Kebangkitan Kristus itu menghadirkan ciptaan baru. Dan ini satu hal yang harus kita tanggapi dengan sangat serius gitu ya. Sebagaimana kita serius menanggapi doktrin ciptaan. Kalau nggak ada doktrin ciptaan, nggak ada kita di sini. Kita juga harus menanggapi dengan serius, kenapa ada ciptaan baru? Berarti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu, serangkaian agenda dia, misi dia, dari penciptaan, sampai nanti dia akan membawa penciptaan ini kepada klimaksnya, kepada kesempurnaannya. Dan Paulus mengatakan, bagaimana kita tahu kesempurnaan itu seperti apa? Kita bisa mencicipi dikit, yaitu dengan kebangkitan Kristus. Kristus yang bangkit, yang menghadirkan ciptaan yang baru di tengah-tengah ciptaan yang lama. Di tengah-tengah kehidupan manusia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan penganiayaan, penuh dengan peperangan, penuh dengan sakit penyakit, penuh dengan kedukaan, air mata, dan hal yang membuat manusia itu despair sampai tanpa pengharapan. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Kristus hadir sebagai satu ciptaan yang baru. Sebagai satu buah sulung yang menunjukkan satu realita bahwa semenjak Kristus bangkit, Allah sudah menghadirkan hidup yang baru, Allah sudah menghadirkan ciptaan yang baru di tengah-tengah dunia ini. Di dalam konsep teologi Paulus ada yang satu istilah yang sering dipakai oleh para teolog, yaitu already and not yet. Sudah dan belum. Sudah itu apa? Kristus sudah bangkit? Sudah. Ciptaan baru sudah hadir? Sudah. Tapi belum sampai kepada klimaksnya. Belum sampai kepada kesempurnaannya. Sampai kapan? Sampai Kristus akan datang kedua kali. Pertanyaannya bagi kita, apa dampak realita itu dalam hidup kita? Apa dampak realita bahwa kita, sekarang saya tahu kebangkitan Kristus menghadirkan ciptaan baru. Bahwa ternyata, kemarin di PD sama hidup kekal itu bukan sesuatu yang baru kita nikmati nanti di surga atau setelah Kristus datang. Enggak. Hidup kekal itu sudah kita nikmati sekarang. Manusia baru itu kita hidupi sekarang. Ciptaan baru itu kita hidupi sekarang. Tapi yang sekarang ini masih harus berada di dalam realita, di dalam dunia yang lama. Berada dalam dunia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan peperangan, yang tidak akan berhenti-berhenti, karena sudah dinubuatkan oleh Kristus sendiri. Di akhir zaman, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kejahatan manusia akan semakin meningkat. Anak-anak akan semakin tidak menghormati orang tua. Dan sebagainya, dan sebagainya. Alkitab menggambarkan di akhir zaman, di akhir-akhir zaman,
which is zaman yang kita hidupi sekarang, dari kedatangan Kristus sampai sekarang, dunia ini akan semakin jahat. Maka di satu sisi kita dilema kan. Kita mau doakan apa? Doakan peperangan berhenti dan penuh dengan kedamaian. Tapi kita tahu hati manusia itu selalu jahat. Kita tahu selalu ada kepentingan kejahatan, kepentingan manipulasi dan sebagainya. Bagaimana bisa ada kedamaian sepenuhnya? Sampai Kristus mengajar murid-murid, doakan ini. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu satu doa yang terus dipanjatkan supaya kerajaan Allah ditinggikan, ditegakkan, supaya kehendak Allah di bumi seperti di surga digenapi. Supaya kesempurnaan atau klimaks itu boleh dinyatakan. Tapi realitanya kita masih hidup dalam dunia ini. Realitanya kita masih bisa sakit, kita masih harus berjuang dengan kanker, kita masih harus berjuang dengan peperangan, orang-orang yang mengalami akibat dari peperangan, hidup di dalam penderitaan, ya, hidup di dalam keputusasaan, hidup di dalam hal yang membuat mereka merasakan ngapain semuanya ini. Tapi kalau itu hidup, ya memang nggak ada gunanya. Kalau cuman itu, maka lebih baik kita mengakhiri hidup kita. Seorang psikiatris agnostik dari Austria bernama Viktor Frankl. Dia salah satu korban dari penangkapan tentara Nazi yang masuk ke camp konsentrasi gitu ya. Dan dia ditahan selama 3 tahun di sana bersama-sama dengan tawanan yang lain. Dan bayangkan apa yang mereka hadapi di sana. Kalau kematian adalah akhir segala-galanya, ya mati aja lah. Ngapain bertahan 3 tahun gitu? Ngapain harus disiksa dan sebagainya? Tapi di dalam pengalaman dia dan pergumulan dia, dan akhirnya dia menulis satu buku berjudul The Search of Meaning, mencari makna. Dia mengatakan dari apa yang dia alami, apa yang dia saksikan dari sekelompok orang yang mengalami kejahatan yang begitu besar, dia menyimpulkan satu hal. Dia mengatakan manusia itu bisa bertahan hidup di dalam kondisi apapun, separah apapun kondisi itu, jikalau dia bisa menemukan makna. Segelap apapun kehidupan yang dia sedang alami, kalau dia bisa menemukan ada makna di dalam kegelapan itu, dia bisa bertahan. Dan si Viktor Frankl mengatakan ya makna itu macam-macam. Ada orang bisa bertahan di dalam konteks penjajahan Jepang atau apapun, karena mereka mengharapkan masih bisa berkumpul dengan keluarga. Mereka membayangkan orang-orang yang mereka cintai. Itu makna hidupnya. Ya. Orang-orang yang berjuang susah payah sampai mati-matian, kerja dari pagi sampai pagi lagi, mereka bisa bertahan. Mereka bisa mengalami penderitaan itu. Kenapa? Karena mereka berasa ada makna, yaitu mencapai mungkin gaji yang tinggi, atau mencapai bisnis yang sukses, atau mencapai perusahaannya IPO dan mereka punya saham dan mereka menjadi jutawan dan sebagainya. Setiap manusia itu mencari makna. Dan tak kalau dia bisa mendapatkan makna itu, dia bisa tahan hidup dalam kondisi apapun, menurut Viktor Frankl. Dan ini sangat penting bagi kita. Tak kala kita merasa hidup kita itu susah, gundah gulana, simply karena kita tidak menemukan makna. Simply karena kita tidak berasa bahwa ada sesuatu yang lebih berharga yang membuat kita bertahan hidup. Paulus menutup dengan bagian 1 Korintus ini, kalau Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dikatakan ciptaan baru. Jika kebangkitan Kristus itu mendatangkan makna, membuat hidup itu ada makna, kan ada sesuatu baru yang Tuhan hadirkan, dan kebangkitan Kristus itu menyatakan mati itu bukan akhir segala-galanya. Kalau gitu bagaimana kita harus hidup? Maka Paulus menutup dengan kalimat seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan yang sudah bangkit itu, engkau akan menemukan makna. Kalau pengkhotbah merasa semuanya sia-sia, kalau orang yang menderita dan tidak menemukan makna mengatakan hidupnya sia-sia, jika akhir kematian itu akhir semua hidup manusia, maka semua itu sia-sia. Paulus mengatakan orang yang bersekutu dalam Kristus, semua jeripaya dia tidak mungkin sia-sia. Tapi dia tidak kasih definisi kan ya. Dia tidak jelaskan lagi. Maksud Paulus apa sih? Bergiat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Maksud kamu apa Paulus? Berjeripaya dalam persekutuan dengan Tuhan. Apakah menjadi hamba Tuhan? Apakah rajin pelayanan di gereja? Kan pekerjaan Tuhan gitu. Enggak. Paulus tidak kasih definisi. Kenapa? Ya karena tidak perlu kasih definisi. Karena simply pekerjaan Tuhan, jeripaya kita, yaitu seluruh kehidupan kita di bawah kolong langit yang kita hidupi di dalam Kristus. Maka dia katakan, di dalam persekutuanmu dengan Kristus, dengan Tuhan, semua jeripayamu tidak sia-sia. Orang yang sedang mengalami penderitaan, sakit kanker misalnya stadium 4, saya mungkin pernah sharing di sini, saya lupa. Mungkin sering khotbah sampai lupa kasih ilustrasi di mana aja gitu ya. Dulu ada jemaat GLI Singapura, bukan jemaat GLI Singapura, dia jemaat GLI di Jakarta, terus dia ke Singapura, dia berobat karena dia kena kanker stadium 4. Dia seorang ibu dan menghadapi kemo yang sangat menderita, sampai satu momen dia kayak ini disadarkan klik gitu. Saya sering datang ke rumah sakit. Saya datang ke rumah sakit untuk apa? Untuk berobat, untuk disembuhkan. Tapi saya juga adalah orang yang bisa berhadapan dengan banyak pasien-pasien yang datang ke rumah sakit yang juga mau diobati. Mereka mengalami penderitaan yang sama dengan saya, mereka mengalami kanker juga dan mereka mencari penyembuhan. Maka apa yang Tuhan mau saya kerjakan di konteks seperti ini? Maka dia mendadak sadar bahwa dia setiap kali ke rumah sakit, dia bertemu dengan pasien-pasien dan dia bisa menginjili mereka. Dia bisa menguatkan mereka. Dia bisa melayani mereka. Dan dia berketetapan melakukan itu. Ada satu buku yang ditulis oleh John Piper. Do not waste your cancer. Kira-kira begitulah. Kalau orang yang mengalami penyakit kanker, dia menderita, pasti menderita. Tapi dia di dalam Tuhan. Maka John Piper mengatakan, jangan menyanyiakan penyakit kankermu. Pakailah penyakit kankermu yang engkau sedang derita di dalam Tuhan untuk mengerjakan apa yang bisa engkau kerjakan yang disebut pekerjaan Tuhan. Semata-mata bisa memuji Tuhan di dalam penderitaan itu juga sesuatu yang bersaksi bagi Tuhan. Semata-mata bisa bertahan dan terus bergumul dengan Tuhan dan penderitaan kita, itu juga satu kesaksian. Apalagi kita bisa menggunakan konteks yang sangat-sangat tidak menguntungkan kita untuk menguatkan orang, untuk menghibur orang, untuk menginjili orang. Saya berkata, siapa sih yang bisa lebih efektif menginjili orang yang sakit kanker? Ya dia, bukan saya. Saya nggak tahu penderitaan mereka, saya tidak pernah mengalami kanker. Tapi dia, ibu itu, yang bisa masuk ke dalam hati mereka dan menguatkan mereka dan mengabarkan Injil kepada mereka. Kalau gitu, apakah penderitaan kankernya sia-sia? Enggak sia-sia. Dia akhirnya mati. Dia meninggal karena kanker. Tapi apakah sia-sia? Enggak. Kenapa tidak sia-sia? Paulus mengatakan, semua pekerjaan Tuhan yang engkau kerjakan dan persekutuanmu dengan Kristus tidak akan sia-sia karena Kristus bangkit. Maka ini menjadi satu hal yang sangat penting yang kita boleh terus gumulkan dalam kehidupan kita. Apa makna hidup kita di tengah-tengah konteks kebangkitan Kristus? Kalau kita tahu Allah sedang mengerjakan satu misi yang begitu luar biasa besar, yang mencakup seluruh ciptaan, yang disebut ciptaan baru, kalau begitu, saya ada di mana? Apa peran saya? Bagaimana saya harus hidup di dalam realita Kristus sudah bangkit? Saya kasih satu istilah, hiduplah kehidupan yang bermisi, missional life. Apa maksudnya kehidupan yang bermisi? Kita pikir misi itu adalah kerjaan para misionaris kan? Dan misionaris itu siapa? Ya misionaris itu adalah orang-orang yang meninggalkan
kenikmatan hidupnya di negara maju atau di kota yang besar, masuk ke mungkin Papua atau ke Biak atau kemanapun yang katanya dusun dan tidak menyenangkan dan tidak mengenakan itu. Itu kita katakan misionaris. Minggu lalu saya diundang oleh satu kelompok, mereka mengumpulkan beberapa orang, mereka sharing pelayanan mereka di Papua. Mereka sharing pelayanan mereka di Papua dan bagaimana mereka mendirikan sekolah, bagaimana dari mendirikan sekolah baru dibukakan kesadaran, oh perlu ada kesehatan, perlu ada klinik, nanti ada hal-hal yang lain yang mereka harus kerjakan, tapi tujuannya itu, dan mereka targetnya itu adalah Papua dalam, bukan Papua-Papua di batasan perautan yang sudah lumayan maju gitu ya, tapi di dalam, di pegunungan, di mana. Dan dalam cerita itu mereka sharing, kami itu kerja itu nggak ada apa-apanya. Kami itu cuma mengerjakan apa yang sudah dibangun oleh para misionaris yang hidup 40 tahun di sana. Ya, misionaris Amerika, misionaris dari negara lain, orang bule gitu ya, yang tinggal melayani sebagai misionaris 40 tahun di sana, menerjemahkan Alkitab ke bahasa lokal, mendidik, menyelamatkan nyawa-nyawa bayi yang mau dibunuh oleh ayahnya dan sebagainya. Pekerjaan mereka sangat mengagumkan, pelayanan mereka sangat luar biasa, dan kita katakan itu misionaris gitu ya. Dan yang sharing itu mengatakan, kami selalu berkata kepada guru-guru yang kami utus, dokter-dokter yang kami utus untuk main di sana, bahwa engkau bukan cuma guru, bahwa engkau bukan cuma dokter. Mereka kasih title dari tugas itu adalah misionaris guru, misionaris dokter. Kenapa? Karena mereka pergi ke pedalaman, meninggalkan kenyamanan mereka untuk ke sana. Tapi haruskah kita mengerti misionaris itu seperti itu? Haruskah misionaris itu hanya sekelompok orang yang mendapat panggilan khusus dari Tuhan sampai meninggalkan segala sesuatu dan masuk ke pedalaman? Apakah cuman itu yang namanya misionaris? Saya pikir enggak. Gitu. Saya pikir setiap orang Kristen dipanggil menjadi misionaris. Kenapa? Karena misionaris simply adalah orang yang menghidupi misi. Misi yang Tuhan berikan kepada dia, misi yang Tuhan percayakan kepada dia, di mana dia digerakkan untuk melakukan itu. Apapun misi dia, bisa misi yang kita anggap kecil, bisa misi yang kita anggap sangat berat, sampai harus mempertaruhkan nyawa. Tapi setiap orang Kristen, karena Allah sedang bekerja melalui kebangkitan Kristus untuk menghadirkan ciptaan baru, maka setiap kita yang diselamatkan, yang dipersatukan dengan Kristus, dipanggil untuk mengerjakan misi itu. Misi ciptaan baru. Itulah yang mendorong Paulus. Kalau kita mau pelajari perjalanan Paulus itu bukan ke pedalaman loh. Paulus itu kemana? Ke Roma, dia mau ke Roma, dia ke Korintus, dia ke Filipi, dia ke Tesalonika, dia ke Kolose, dia ke tempat-tempat lain. Semua kota-kota yang Paulus tulis surat, itu kota-kota penting. Itu kota-kota sentral di dalam kebudayaan pada saat itu. Tapi nggak mungkin ada yang mengatakan, oh kalau gitu Paulus engkau bukan misionaris dong. Engkau cuman ke tempat-tempat yang lumayan nyaman lah gitu ya. Bukan ke pedalaman, enggak. Paulus misionaris, Paulus teolog, Paulus penginjil, Paulus gembala, Paulus bapak rohani. Maka dalam mindset seperti ini saya mengajak kita memutar mindset kita. Bahwa benar ada orang-orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan untuk mengerjakan yang kita sebutkan misionaris itu. Termasuk ada orang-orang yang dipanggil khusus oleh Tuhan untuk mati martir. Tapi bagaimana dengan kita yang katanya orang Kristen biasa-biasa gitu ya, yang tidak dapat panggilan jadi misionaris, boro-boro harus mati martir, kita hidup dalam kenyamanan, kita hidup dalam kecukupan dan sebagainya. Apakah kita tidak ada peranan di dalam karya yang sedang dikerjakan oleh Allah di dalam kebangkitan Kristus? Ada. Saya sebutkan hidup yang bermisi. Hidup yang bermisi itu apa? Yaitu mengerjakan semua pekerjaan Tuhan di dalam konteks kehidupan kita, di dalam takaran yang Tuhan percayakan kepada kita. Termasuk contoh tadi, tatkala Tuhan mempercayakan sakit kanker kepada orang ibu ini, dia tidak menyia-nyiakan kankernya, dan kankernya menjadi sesuatu yang bermakna karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan di dalam penderitaan dia, di dalam kesusahannya dia. Saya tutup dengan satu
konsep yang Paulus nyatakan kepada jemaat di Filipi. Bagaimana kita bermisi? Paulus mengatakan di Filipi pasal 3 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan ayat 20-21. Filipi pasal 3, dia mengatakan karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Paulus memunculkan satu konsep yang sangat menarik. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ini terjemahan Indonesia, terjemahan Inggris adalah karena kita adalah warga negara surga. Simply gitu. Kita warga negara surga. Kalau terjemahan Indonesia seakan memberikan nuansa kita ada di dalam surga. Bukan ya. Kita itu warga negara surgawi. Pertanyaannya, kalau saya warga negara surgawi, saya tinggal di mana? Harusnya di surga kan? Kita pikir begitu ya. Enggak, saya tinggal di Pontianak. Saya tinggal di Karawaci dan sebagainya. Tapi saya warga negara surgawi. Saya punya identitas karena persekutuan dengan Kristus, karena Kristus bangkit, maka saya diberi identitas sebagai warga negara surgawi. Tapi warga negara surgawi ini ada di mana? Ada di bumi, Paulus mengatakan. Warga negara surgawi yang ada di bumi untuk apa? Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Untuk mengerjakan misi Allah. Seorang teolog perjanjian lama mengatakan, perjanjian baru mengatakan ini ya. Gambaran warga negara surgawi yang ada di bumi itu seperti gambaran penjajahan. Nah, ini bahasa mungkin kita alergi gitu. Bahasa colonizing. Bagaimana orang-orang warga negara surga itu menguasai bumi. Tanda petik ya, menjajahi bumi, menaklukkan bumi. Bahasa colonizing itu bukan bahasa negatif. Bahasa negatif karena kita punya pengalaman Belanda, Jepang. Bahasa itu sama dengan bahasa di Kejadian pasal 1 ayat 1, Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar dan rupanya, dan Tuhan memberikan tugas kepada mereka. Taklukkan bumi, kuasai, dan cultivate. Itu namanya colonizing. Kelola bumi ini, sehingga bumi ini menjadi tempat di mana kehadiran Tuhan dinyatakan, tempat di mana ciptaan Tuhan menyembah dan memuji Tuhan. Itu bahasa yang dipakai. Maka tokoh ini mengatakan warga negara surgawi yang ada di bumi itu untuk apa? Untuk menguasai bumi. Tapi menguasai bumi seperti apa? Yaitu menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Menghadirkan shalom Allah di bumi. Menghadirkan keadilan Allah di bumi. Menghadirkan beauty, keindahan Allah ada di bumi. Menghindarkan segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, termasuk kedamaian, damai, termasuk rekonsiliasi, termasuk pelayanan diakonia, the work of mercy. Ini semuanya pekerjaan warga negara surgawi di bumi. Dalam khotbah Pak Tong kan kemarin kematian Kristus memperdamaikan. Dan salah satunya memperdamaikan satu dengan lain, berbahagialah orang-orang yang membawa damai karena dia akan disebut anak-anak Allah. Itu pekerjaan misionaris. Itu pekerjaan misi yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai warga negara surga. Membawa damai, membawa keadilan, membawa keindahan, membawa rekonsiliasi, dan membawa mercy, diakonia, menolong kepada orang-orang yang marginalized, yang di pinggir, yang susah, yang perlu bantuan. Kalau kita menangkap prinsip ini, kita menangkap bahwa misi kita itu banyak. Kita menangkap bahwa realita hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, itu besar. Gereja itu harus menjadi sarana Tuhan untuk melayani satu skop yang kita katakan seluas ciptaan Tuhan. Gereja itu bukan cuma urusan datang kebaktian hari Minggu, ikut PA, ikut doa, dan sebagainya. Kemarin di PA Pemuda saya sharingkan kenapa di dalam
pelayanan Pendeta Stephen Tong dan STEMI dan GRI memperjuangkan banyak hal yang kita pikir harusnya sih dikerjakan gereja. Ada rumah sakit, ada klinik, ada sekolah, ada apa lagi, museum, ada concert hall. Ngapain kerjain semuanya itu? Semuanya itu dikerjakan karena dengan satu mindset. Satu mindset yang menjadi warisan dari satu gerakan yang disebut Neo-Calvinisme, dari Abraham Kuyper, Herman Bavinck, dan keturunan-keturunannya, ya maksudnya pengikut-pengikutnya, yaitu mau menghadirkan Kristus sebagai Raja atas seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek kehidupan manusia itu apa aja? Banyak kan? Ada seni. Bagaimana seni itu juga menyatakan Kristus sebagai Raja. Bagaimana seni itu menyatakan keindahan Allah. Ada keadilan, justice. Peran seorang raja itu harus menghadirkan keadilan. Dan kalau kita mengatakan Kristus adalah Rajaku, apakah dalam kehidupan kita menghadirkan keadilan? Gimana Pak? Saya kan bukan hakim. Saya kan bukan pengacara. Sederhana. Apakah engkau memperlakukan orang secara adil? Apakah engkau memperlakukan orang yang di bawahmu secara adil? Apakah engkau memperlakukan atasanmu secara adil? Apakah engkau memperlakukan kerabat kerjamu dengan adil? Apakah engkau memperlakukan orang-orang yang bersekutu bersama-sama di gereja itu dengan adil? Itu misi kita. Itulah cicipan kehidupan bermisi yang Tuhan ingin kita hidupi di dalam bumi ini sebagai warga negara surga. Maka dia mengatakan, tatkala kita mengerjakan semuanya ini di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan menemukan makna. Kita tidak akan merasakan kesia-siaan. Kita tidak akan merasakan semua usaha yang kita kerjakan itu seperti menjaring angin kosong yang akan berlalu begitu saja. Kapin sudah selesai, bukan? Semuanya sudah tenang di sini. Tidak ada yang gelisah lagi dengan persiapan kapin. Gitu ya. Terus apakah kita melihat satu perombakan dramatis yang terjadi di Singkawang, di Pontianak, di Bengkayang, di Anjungan? Ada nggak sih? Ada yang mau kasih kesaksian? VIC? Mungkin enggak ya. Mungkin lives go on seperti biasa. Mungkin yang melakukan kejahatan tetap melakukan kejahatan. Yang melakukan, yang bertobat ya ke gereja, melayani dan sebagainya. Tapi kita tidak melihat satu seperti bom yang jatuh dan memporak-porandakan segala sesuatu. Tapi apakah berarti kapin itu tidak bermakna? Apakah semua pengorbanan dari energi, uang, perasaan, diperas habis-habisan itu sia-sia? Paulus mengatakan enggak. Karena dalam persekutuan kita, semua jeripaya kita tidak mungkin sia-sia. Meskipun kita tidak melihatnya sekarang. Meskipun kita tidak tahu. Meskipun kita mungkin sampai mati pun tidak melihat Singkawang lebih baik, atau Pontianak lebih baik, atau Anjungan lebih baik, mungkin enggak. Tapi kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan melalui semua peristiwa itu. Sama seperti dunia itu tidak sadar berapa banyak kebudayaan yang dihidupi dunia ini, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh manusia, itu adalah warisan iman Kristen. Saya tutup dengan kesaksian seorang penulis, dia sejarawan Inggris. Sejarawan Inggris bernama Tom Holland. Tom Holland bukan yang main Spider-Man ya. Tom Holland sejarawan Inggris gitu. Dia seorang dari kecil, ya sebagai seorang Inggris pasti dari tradisi Anglikan, dibawa mamanya ke gereja, sampai remaja, sampai kuliah akhirnya dia menjadi ateis, dia menolak kekristenan, dia tidak percaya kepada semua yang namanya agama. Tapi dia punya satu spesialisasi, yaitu dia sangat suka cerita-cerita kuno. Khususnya cerita kuno atau mitos-mitos Yunani dan Romawi. Maka dia belajar kebudayaan Yunani, Romawi, dia menjadi spesialisnya. Dia kuliah itu dan akhirnya dia menulis buku mengenai Sparta, mengenai Romawi, mengenai semua yang berkaitan dengan yang ancient itu. Terus selama ini dia hidup dalam kebudayaan barat yang sangat menjunjung tinggi keadilan, sangat menjunjung hak asasi manusia, sangat menjunjung tinggi dignitas manusia. Dan suatu hari dia
mengalami satu peristiwa di mana ada seorang wanita itu kayak dilecehkan gitu ya. Dan dia marah gitu. Dia marah, terus habis itu dia mikir, kenapa saya marah gitu? Kenapa saya marah? Oh, karena ada yang dilecehkan. Ada seseorang manusia yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai manusia. Dan dia katakan, kenapa ya saya punya feeling seperti itu? Kenapa saya bisa punya kegelisahan tatkala melihat seseorang itu diperlakukan dengan tidak baik? Terus dia otomatis secara insting dia pikir, oh ya karena ini warisan budaya barat itu kan dari Yunani, dari Romawi. Filsafat Yunani, etika-etika Romawi, semuanya itu kan mempengaruhi, membentuk kebudayaan barat. Mendadak dia katakan, dia terhentak, dia kaget gitu. Sebagai seorang ahli sejarah mengenai dunia-dunia itu, dia membayangkan kalau peristiwa ini terjadi di konteks itu, apa yang akan menjadi respon dia? Dia mengatakan, fine saja, biasa-biasa. Karena di konteks zaman itu, budak digituin nggak ada apa-apanya. Manusia mau dilecehkan nggak ada masalah. Hidup manusia itu terbagi dalam kasta, ada yang sosialnya tinggi, ada yang rendah, ada budak. Manusia itu tidak diperlakukan sama di dalam dignitas. Maka dia kaget ya. Peristiwa ini kalau terjadi dalam cerita heroik itu, dia tidak akan gelisah, dia tidak akan marah, dia tidak akan menuntut keadilan. Terus dia bingung, dari mana kau begitu? Apa yang membentuk kebudayaan barat yang dia sangat cintai itu? Akhirnya dia melakukan penelitian. Dan kesimpulannya cuma satu. Karena Kristus, karena Yesus Kristus yang menanggung penderitaan, penghinaan, tidak melawan, mati di atas kayu salib, dan itu membawa dia kembali mengingat kisah-kisah waktu dia diajarkan di sekolah minggu, membawa dia kembali kepada kisah di Alkitab, dan dia meneliti dan dia menyimpulkan satu kesimpulan. Bahwa semua nilai-nilai yang indah yang dinikmati oleh kebudayaan barat, itu asalnya dari Kristen. Dan itu merombak seluruh hidupnya. Dan membuat dia kembali bertobat. Dan dia menjadi terkenal. Dan dia menulis satu buku. Satu buku yang berjudul Dominion. Menguasai. Dominion. Bagaimana kerajaan Allah itu bekerja seperti ragi di dalam kebudayaan manusia. Bagaimana terang itu nyala di tengah-tengah kegelapan. Bagaimana garam itu masuk ke dalam masakan kehidupan sehari manusia dalam kebudayaannya dan mempenetrasi, mempengaruhi, memberi rasa, memberi terang, memberi satu warna yang akhirnya membentuk satu kebudayaan yang mereka bisa nikmati. Maka bayangkan, dia katakan, betapa celakanya kebudayaan barat sekarang. Kenapa? Dia bilang karena kebudayaan barat sekarang sedang membuang sumber dari semua yang indah yang mereka nikmati, yaitu kekristenan, yaitu Yesus Kristus. Maka ini satu kesaksian yang sangat-sangat indah, mau menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Paulus katakan, segala jerih payah kita, segala tangisan kita, segala apa yang kita keluarkan, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan, di dalam persekutuan kita tidak mungkin akan sia-sia karena Kristus sudah bangkit. Dan itu yang memberikan kita makna. Dan itu yang memberikan kita kekuatan untuk terus hidup bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Kami menyadari begitu banyak kelimpahan yang masih bisa kami gali. Biarlah apa yang kami renungkan boleh memberkati setiap kami, memberikan kami kekuatan, dan kenikmatan menyadari bahwa di dalam Kristus segala hidup kami tidak sia-sia. Semua penderitaan, jerih payah, kesusahan yang kami harus hadapi di dalam Kristus tidak mungkin sia-sia. Semua hal yang kami korbankan bagi Tuhan tidak mungkin sia-sia. Bahkan sampai kematian harus kami hadapi pun, kami menyadari hidup kami tidak mungkin sia-sia. Karena Tuhan terus bekerja, memakai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, mempengaruhi dunia ini, menegakkan keadilan-Mu, menegakkan kerajaan-Mu, sampai kepada kesempurnaannya, di mana Kristus Tuhan kami akan datang kembali sebagai Raja,
yang akan menyempurnakan seluruh ciptaannya. Dan seluruh kebudayaan yang dihasilkan manusia, yang akan dibersihkan dari dosa, yang akan disucikan, akan dibawa masuk sebagai persembahan kepada Raja kami yang agung. Berkatilah kami sehingga dalam segala usaha kami boleh menikmati makna dalam Tuhan. Kami boleh menikmati kebahagiaan dalam Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan dalam Tuhan. Dan berikan kami kekuatan dan kerinduan untuk berbagian di dalam karya Kristus yang sedang mengerjakan satu misi ciptaan baru di dunia ini. Bawa kami menjadi anak-anak pembawa damai. Bawa kami menjadi anak-anak pembawa terang. Membawa satu rasa yang boleh dinikmati oleh orang di dalam Kristus, sehingga mereka juga menginginkannya, mereka juga tertarik dan mau datang kepada Tuhan. Pimpinlah kami dan berkatilah gerejamu di sini, sehingga biar gerejamu juga boleh dipakai oleh Tuhan menjadi misionaris-misionaris yang bekerja bagi pekerjaan Tuhan di kota Pontianak. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.